Oke, hari ini kita akan masuk ke part kedua, yaitu konfigurasi jaringan di Debian 10.4 menggunakan firmware. Jadi kita masih melanjutkan tutorial yang kemarin dan ini adalah lanjutannya. Oke. Untuk konfigurasi jaringan yang harus kalian ketahui adalah ilmu tentang IP address, netmask, network, dan gateway. Jadi kalian harus paham 4 itu dulu agar bisa konfigurasi jaringan di Debian-nya. Lalu yang kedua adalah kalian harus melakukan desain topologi jaringan. Jadi kalian nanti pada saat konfigurasi di Debian-nya kalian nggak akan bingung IP address-nya ngasih berapa, terus netmask-nya ngasih berapa, lalu gateway-nya ngasih berapa. Itu semua harus kalian desain dulu di topologi jaringan. Nah, karena saya ingin mendesain jaringan saya seperti ini, jadi saya akan melakukan konfigurasi lebih mudah. Oke, jadi saya sudah ada di firmware-nya sekarang. Lalu saya melakukan login dulu. Oke, untuk melakukan konfigurasi di Debian, kalian harus mengganti privilege dari user kalian sendiri menjadi root, ya. Jadi tidak hanya pada saat konfigurasi jaringan saja, jadi pada saat konfigurasi apapun itu lebih baik kalian mengganti privilege-nya menjadi root. Untuk mengganti privilege menjadi root itu kalian cukup ketikkan perintah su atau switch user. Nah, pada saat kita enter itu sistem akan meminta kepada kita untuk memasukkan password rootnya. Password root itu password yang sudah kalian set pada saat instalasi Debian di awal, ya. Oke, sudah. Lalu kita udah masuk ke root yang tadinya Valerian menjadi root. Nah, oke. Hal pertama yang harus kita ketahui sebelum melakukan konfigurasi jaringan adalah kita harus tahu interface network kita apa. Cara mengetahuinya adalah kalian cukup ketik IP spasi A, lalu enter. Nah, di situ ada dua informasi yang bisa kita dapat, yaitu yang nomor satu itu adalah loopback, yang mana pada part ini nggak akan kita apa-apain dulu. Lalu yang kedua adalah ENS33. Kalau bisa kita lihat itu situ ada tulisan ENS33, itu adalah interface network yang ada di Debian yang sekarang saya punya. Nah, ENS33 itu bisa berbeda-beda di setiap laptopnya. Jadi kalian jangan ngikutin punya saya karena di punya saya ini ENS33 lalu kalian nanti nyetingnya ENS33, itu jangan. Kalian harus ngecek tapi interface network kalian itu apa dengan cara IPA tadi. Jadi kalian ikutin punya kalian apa, yaudah masukin yang punya kalian. Oke, di sini karena punya saya ENS33, jadi saya pakainya ENS33. Oke. Kalau saya udah tahu interface saya apa, lalu saya udah tahu topologi yang akan saya bangun seperti apa, selanjutnya saya masuk ke folder etc/network. Nah, cara masuk ke folder di Linux adalah dengan menggunakan komen cd, ya, atau change directory. Itu adalah komen untuk berpindah directory. cd spasi /etc/network. Network. Oke. Lalu kalian tekan enter, lalu kita sudah berada di folder network. Nah, di folder network kita pastikan dulu ada nggak file yang mau kita edit nih dengan cara ls enter. Nah, ls ini adalah untuk ngelist file-file apa aja yang ada di directory itu, ya. Nah, bisa kita lihat ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 file yang ada di folder network, cuman yang akan kita edit adalah file interfaces, hanya file itu saja. Oke, sekarang kita lakukan edit file interfaces, ya, dengan cara nano spasi. Nah, nano ini adalah sebuah aplikasi bawaan Linux untuk mengedit file. Lalu nano spasi nama file yang mau kita edit apa? Nah, karena yang mau kita edit interfaces, lalu kita tulis saja interfaces. Kalian jangan sampai salah menuliskan nama filenya, karena kalau misalnya salah, kalian akan membentuk file baru, bukan mengedit file yang sudah ada. Oke, ya, jadi interfaces jangan sampai typo. Nano spasi interfaces. Oke, kalau sudah enter, nah kita masuk ke tampilan awal dari file interface itu sendiri. Bisa kita lihat sekarang itu filenya ini yang kosongan. Nah, ini juga kalian harus hati-hati karena
di file ini itu berbeda-beda juga di setiap Debian yang kita punya ya. Jadi jangan sampai jangan sampai hanya berpatokan kepada yang punya saya aja. Jadi kalian harus lihat juga punya kalian kayak gini, terus kalian menyesuaikan sendiri. Oke. Nah di sini kita lihat sudah ada settingan yang loopback. Ini kita abaikan saja. Kita enter ya di bawahnya sini. Nah, untuk penulisannya pertama kalian tulis auto ONS33. Nah, auto itu kalian tetap ikutin auto ONS33. ONS33 itu nama interface kalian tadi ya. Lalu enter lagi efface ONS33 inet static. Nah, jadi di sini kita mau memberikan kita memberikan IP address secara statik. Oke, selanjutnya kalian enter lagi, lalu kalian tab. Nah, ini yang kemungkinan bakal banyak salah nih. Di baris ini tuh ada jarak. Nah, jaraknya itu bukan kalian spasi beberapa kali, tapi kalian tab. Nah, kalian tab, lalu tulis address spasi IP server kalian yang mau kalian kasih. Karena di topologi jaringan saya seperti ini, jadi saya mau kasih 192.168.1.2. Oke. Nah, bedanya di Debian 10 sama Debian sebelumnya adalah Debian 10 ini sudah ada fitur langsung menuliskan prefix jaringannya. Jadi kalau yang biasanya di Debian sebelumnya itu kita harus menuliskan netmask ya, di mana netmask IP tersebut adalah 255.255.255.0. Nah, kalau misalnya di Debian 10 ini kita hanya cukup menuliskan prefix saja. Nah, ini sebenarnya opsional sih, sebenarnya pilihan. Kalian boleh menuliskan prefix, tapi jangan kalian tulis lagi netmasknya, atau kalian tulis netmasknya, ya, tapi kalian jangan menggunakan prefix. Jadi kalian milih aja salah satu yang mana. Oke, karena saya maunya yang simple aja, jadi saya pakai prefix ya, /24 tanpa subnetting. Oke. Lalu yang baris selanjutnya adalah network ya. Network dari IP tersebut adalah 192.168.1.0 ya. Makanya tadi saya bilang di awal, ilmu kalian tentang IP address itu harus sudah sangat bagus. Jadi kalian nggak bingung kenapa networknya 1.0. Nah, itu jangan ada pertanyaan seperti itu lagi. Oke, selanjutnya address network lalu gateway ya. Gateway 192.168.1.1. Nah, IP ini adalah IP yang sudah saya desain di topologi jaringan, sehingga pada saat saya konfigurasi ini saya nggak kebingungan lagi IP-nya mau ngasih berapa. Oke, kalau begitu, kalau sudah ya kita cek lagi auto NS33, efface NS33, init static, address, jangan sampai ada yang typo. Oke, saya rasa ini cukup. Lalu untuk menyimpan file ini, pertama kalian Ctrl X dulu. Nah, Ctrl X itu adalah kalian exit. Nah, terus kan di situ ada warning ya dari sistemnya. Kata dia mau di-save nggak? Kalau mau di-save kalian pencet Y. Nah, terus kata dia namanya mau diganti apa? Karena saya nggak mau ganti namanya, saya mau tetap interfaces, jadi saya langsung enter. Oke, ini saya clear dulu ya supaya enak melihatnya. Oke. Untuk memastikan apakah filenya sudah diedit, berhasil disimpan atau belum, saya cat ya. Cat ini untuk melihat isi file tanpa membuka file tersebut. Cat spasi nama file interfaces. Nah, kita lihat di situ filenya sudah tersimpan dengan benar ya. Oke. Filenya sudah diedit, lalu selanjutnya adalah kita restart service networknya dengan command /etc /init.d /networking restart ya, /etc /init.d /networking restart, enter. Nah, di situ ada OK, ada ada notif OK, berarti artinya restart service-nya berhasil. Nah, kita sekarang lihat apakah IP-nya sudah terganti apa belum dengan cara IPA. Nah, kita lihat di bagian NS33 tuh, di inetnya 192.168.1.2 udah benar ya. Lalu broadcast-nya juga 1.255 itu juga udah benar. Nah, berarti untuk konfigurasi jaringannya udah selesai. Nggak terlalu susah juga. Intinya adalah pertama kalian harus mendesain topologi jaringannya dulu mau dibikin seperti apa. Yang kedua adalah kalian harus mengetahui dulu
network interface di Debian kalian itu apa namanya. Oke. Kalau sudah, kalian tinggal setting file interfaces-nya. Kalau sudah simpan, terus restart service networknya. Udah sesimpel itu sebenarnya. Oke, buat konfigurasi jaringan cukup itu dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke DHCP server di video selanjutnya. Terima kasih.